Hello viewers, pada video kali ini kita akan nge-unboxing headlamp. Headlamp ini cukup premium. Kenapa? Karena ini adalah buatan dari Xiaomi. Harganya Rp275.000. Oke, ini dia boxnya. Dan by the way, ngomong-ngomong, katanya ini merek Xiaomi, tapi di sini saya nggak menemukan logo dari Xiaomi atau lambang dari Xiaomi. Ya, Anda bisa melihatnya. Tapi di penjual, saya belinya di Tokopedia ya. Ini namanya Nextool Multifunction LED Headlight, lampu sepeda. Lampu sepeda tapi simpannya di kepala. Di sini ada logo Mi, jadi saya kira ini adalah produk dari Xiaomi. Mungkin enggak ya, karena di boxnya enggak bertuliskan logo dari Xiaomi. Enggak seperti obeng yang kemarin kita unboxing ya. Di sini dia mempunyai fitur seperti ini. Disimpan di kepala. Ya iyalah. Namanya juga headlamp. Dan mungkin dia bisa berubah fungsi jadi warna merah seperti ini. Seperti menjadi lampu stop ya. Oke, cukup menarik. Dan dia sudah mempunyai baterai tersendiri. Jadi kita tinggal ngecas aja. Kemudian dia siap pakai. Ya lebih hemat lah dibandingkan dengan baterai yang diganti-ganti itu. Kemudian dia plus waterproof protection all round, tapi dia nggak bisa dicemplungin ya, mungkin ini untuk hujan-hujanan aja. Kemudian ini COB flooding, 170 lumens, lumayan untuk sebuah senter, dan nggak ada lagi. Mungkin cukup ya, karena di boxnya ini tulisannya tulisan Cina semua. Saya nggak bisa terjemahkan, saya bukan Chinese bro. Ini dia water resistnya, ini saya paham sedikit ya. IPX4, sisanya nggak ada. Oke, kita unboxing aja. Xiaomi kalau bikin produk nggak begini deh, ya nggak begini. Ini kurang solid, kurang bagus. Dan ini dia lampunya untuk harga 275.000. Plastiknya, untuk plastiknya, build quality-nya saya bilang cukup karena kurang rapi. Saya lihat di sini masih ada plastik yang kurang rapat. Misalnya bagian ini, sisi sini dan sisi sini itu kurang rapi. Ada yang rapat, ada yang enggak. Ini lubang. Di Type C bro. Ini bukan micro USB, tapi Type C. Lumayan. Cukup ya. Kemudian kita lihat lagi apa yang ada di dalam box ini. Di sini ada cara penggunaan dari headlamp ini. Cukup ya. Kemudian dari samping, belakang, seperti ini. Cara pengecasannya seperti ini juga. Di sini ada stand untuk menyimpan di sepeda, sepertinya. Kualitas karetnya buruk, enggak buruk. Ini sudah cukup, walaupun kurang elastis. Untuk harga 300 ribuan, ya mungkin ada produk yang lebih bagus dari ini. Kemudian ini kabel charge-nya, dia sudah menggunakan Type C. Dan headband. Kemudian kita diberikan pouch. Ini pouch-nya agak kotor ya, ini kotor. Waduh. Kenapa nggak dikasih warna hitam gitu, biar kotornya nggak kelihatan. Mungkin ini yang saya dikasih adalah barang lama atau NOS, new old stock. Tapi kita lihat dulu produknya seperti apa. Ini kualitas headbandnya. Dia melar dengan baik. Kualitasnya sangat menurut saya. Kemudian kita lihat ini LED-nya.
Waduh, lowbat bro. Jadi kita charge dulu, kemudian kita review lagi ya. Oke, sekarang kita selesai ngecasnya. Saya ngecasnya tadi sejam ya. Dan cara menyalakannya, dia ditekan lama, sekitar 3 detik. Ini dia cahaya fullnya. Cukup terang karena dia mengeluarkan cahaya sebanyak 170 lumens. Dan ini cahaya kecilnya. Ya cukup lah untuk menghemat daya dan kita dapat melihat di sekitar kita. Dan untuk cara mematikannya ditekan lama ya. Ya, sebelum kita tes barang ini spesifikasinya jika dia menyala terang seperti ini, dia dapat bertahan hingga 2 jam. Dan jika seperti ini, dalam keadaan redup, kira-kira dia dapat bertahan hingga 11 jam. Malahan sampai 18 jam. Klaimnya. Dan untuk waterproofnya, dia sudah mempunyai sertifikasi IPX4 dan material dari casingnya adalah berbahan ABS plastik dan headbandnya berbahankan polyester. Cukup ya untuk spesifikasinya, karena ini cuma lampu. Ya, kita tes dulu cahayanya gimana. Oke, ini dia lampunya. Ini kamera saya menggunakan ISO 800. Ya, rata-rata ponsel sudah menggunakan ISO sampai 800. Jadi seperti ini cahayanya ketika dia dinyalakan dalam kondisi gelap. Klaimnya dia dapat menerangi hingga 17 meter dari depan. Oke, kita nyalakan. Seperti ini dia lampunya. Wow, cukup terang juga. Oke, kita mundur. Ini lampunya ya. Ini cahayanya. Ini ISO 800 dari kamera saya. Kemudian kita coba cahaya redupnya. Cukup untuk menerangi jalan, tapi enggak suap sekali seperti yang ini. Kalau ini untuk menghemat daya. Ya, ini cukup. Walaupun di kamera nggak kelihatan, tapi dengan mata telanjang saya bisa melihat di sekeliling saya. Oke, kita coba keluar ya. Saya matikan dulu lampu teras dan kita terangkan seperti ini. Cukup terang ya. Kita coba dengan jarak kira-kira 10 meter. Ya, 10 meter dia masih bisa menerangi dengan sangat jelas. Walaupun di kamera mungkin agak kurang jelas ya, karena kameranya saya setting di ISO 800. Kemudian kita coba yang cahaya redupnya. Di kamera tidak kelihatan, tapi di mata telanjang saya kelihatan dengan baik. Bukan dengan jelas ya, tapi dengan baik. Setidaknya kita nggak nabrak sesuatu ketika ada di jalanan gelap. Oke, cukup ya pengetesannya. Oke, cukup untuk pengetesannya dan cahayanya cukup mumpuni. Dari terang dan sisi redupnya cukup untuk kita pakai sebagai toolkit naik ke gunung atau menerangi malam-malam kita yang kesepian. Nah, cukup ya, nggak usah banyak candaan dari saya. Mungkin sekian dulu dari kami. Terima kasih telah menonton. Saya Muhammad Nur Kadri mengucapkan simak aja anggota.